Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saya kembali saat ini bersama Profesor Dr. John Firis. Beliau adalah Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan juga sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan juga guru besar Hukum Tata Negara di UKI. Dan beliau pernah menjabat anggota DPD 2 periode. Beliau sangat sibuk, tapi kali ini tetap mau untuk berbincang-bincang membicarakan tentang Pancasila. Apa kabar, Prof? Baik, Pak John. Sehat-sehat ya? Ya, sehat-sehat. Tetap selalu awet muda dan segar. Prof, ini dalam rangka memperingati Hari Pancasila ini. Saya sangat tertarik, Prof, agar Prof berkenan kiranya memberikan apa yang harus kita lakukan terhadap negara ini supaya kita sama-sama membangun dengan dasar yang telah ditetapkan tentang Pancasila. Bapak sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Pancasila tentu bisalah memberikan sosialisasi seharusnya bagaimana kita ke depan dan bagaimana menghayati Pancasila. Ya, pada tanggal 1 Juni 2023 kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila itu tepatnya 1 Juni 1945. Melalui pidato Bung Karno yang menggemparkan itu. Ya, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu juga butir-butir Pancasila sudah diulas banyak oleh para pendiri bangsa pada waktu itu. Tapi Bung Karno adalah sosok seorang yang memang jenius dalam bidang ideologi. Dia seorang ideolog besar bangsa kita. Pertama-tama yang menemukan istilah dari ideologi Pancasila dan dasar negara yang dipakai sampai saat ini. Dia mengatakan saya adalah penggali Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu sebetulnya sudah hidup di dalam jiwa bangsa kita sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum kita menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang tadinya terdiri dari berbagai suku bangsa, ya, dan juga ras, dia mempunyai jiwa bangsa. Sebutnya salah satu adalah gotong royong misalnya. Kerjasama, kolaborasi antar manusia dan kelompok-kelompok sosial, adat dan budaya. Itulah yang dia temukan. Ya. Ya, istilah itu sendiri datang dari emputan tular. Ya. Yang menemukan itu. Dan salah seorang sahabat Bung Karno mengatakan Bung sangat tepat mengusulkan dasar negara kita adalah Pancasila. Ya. Dan setelah kita merdeka pada tahun 45, ya. Itu di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan, ya, kemudian daripada itu dan seterusnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Disahkan satu hari setelah kemerdekaan, 17 Agustus. Jadi Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus, bertepatan dengan Hari Konstitusi.
Jadi tesis ini untuk menggugurkan banyak tesis yang mengatakan bahwa Pancasila itu lahir 18 Agustus 45. Itu salah. Dia lahir pada 1 Juni 1945. Dengan semangat itu maka kita merdeka tahun 45 pada 17 Agustus. Lalu pidato Bung Karno 1 Juni itu ya dirumuskan sedemikian rupa sampai pada melewati 22 Juni juga ditambahkan pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan syarat menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluknya. Itu hasil dari BPU PK. Tetapi ada protes dari kawan-kawan the founding fathers kita dari Indonesia bagian timur. Kita ketahui Indonesia bagian timur adalah agama Hindu di Bali yang mayoritas dan agama non-Islam yang mayoritas di bagian timur. Ya, antara lain agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Selain juga agama Islam ada di sana, di Sulawesi misalnya, di NTB misalnya, ada banyak. Nah, dipimpin oleh Mr. Yohanes Satuharihari, salah satu pendiri bangsa itu. Salah satu pendiri negara. Anggota BPU PK dan anggota PPKI. Dia bilang bahwa syarat Islam itu harus dihapus supaya tidak menimbulkan rasa kehati-hatian dan seolah-olah itu mau menunjukkan bahwa yang diutamakan umat tertentu. Ya, Satuharihari dan teman-teman itu berhasil meyakinkan Bung Hatta pada waktu itu dan bapaknya Gus Dur pada waktu itu, meyakinkan tokoh-tokoh Islam besar pada waktu itu, sehingga malam 17 Agustus untuk besok disahkan Undang-Undang Dasar itu, Piagam Jakarta yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan syarat menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya akhirnya dihapus. Dihilangkan. Turunannya pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 45, Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam juga dihapus beragama Islam itu. Jadi luar biasa pengorbanan dari tokoh-tokoh Islam yang luar biasa demi untuk bersatunya bangsa dan negara yang majemuk itu. Karena tidak ada faktor lain, kekuatan pemersatu dan perekat bangsa Indonesia selain Pancasila. Agama bukan faktor pemersatu. Saya tegaskan lagi, agama-agama itu bukan faktor pemersatu. Ya. Tapi tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai agama itu adalah komponen-komponen penting dengan menggunakan Pancasila sebagai paradigma berbangsa dan bernegara, ya, menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk itu. Tidak ada ideologi lain. Tidak ada ideologi yang berbasiskan agama. Tidak ada ideologi komunisme. Tidak ada ideologi liberalisme dan kapitalisme. Tidak ada. Pancasila itu yang paling pas. Sila pertama dia mengakui bahwa bangsa ini bangsa yang bertuhan. Sila kedua itu kemanusiaan, humanismenya. Humanisme. Hidup manusia itu saling tolong-menolong. Ya, kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak stop sampai di kemanusiaan. Ya, tapi yang adil dan beradab. Lalu menemukan persatuan Indonesia. Itu nilai universal. Kita harus bersatu sebagai bangsa yang majemuk itu. Yang semuanya mempunyai persamaan yang sama di hadapan hukum. Equality before the law.
di hadapan pemerintahan juga. Ya toh, itu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada kesetaraan, ada keadilan yang merata di seluruh wilayah Indonesia bagi seluruh rakyat. Jadi tidak bisa menggunakan ideologi lain, dasar negara lain. Ya. Apalagi yang mengarah kepada fundamentalisme agama, radikalisme. Nah, kita hindari itu. Liberalisme, komunisme kita hindari itu. Ya, itu sangat penting. Jadi dia sebagai dasar negara, Pancasila itu juga ideologi bangsa, sebagai falsafah bangsa. Falsafah itu jiwa dan kepribadian bangsa ya di situ. Sebagai faktor pemersatu dan perekat bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kan begitu. Jiwa, kepribadian dan pandangan hidup. Bahkan dia itu pandangan dunia. Weltanschauung. Ya. Saya 2 kali ke Italia dan mengunjungi Vatikan. Sekretaris pribadi Paus pada waktu itu ya, sekitar tahun 2008. Ya. Saya dalam delegasi DPD RI itu berkunjung ke sana. Sekretaris Paus itu mengatakan bahwa Pancasila itu sangat pantas dijadikan ideologi dunia. Ya, ideologi yang global mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Dan dia uraikan, semua umat ini ada percaya pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Sebagai pencipta alam semesta. Tidak ada yang tidak percaya itu. Ya. Termasuk orang ateis sekalipun. Termasuk agama-agama suku sekalipun. Ada pencipta alam semesta itu. Ya, semua bangsa ini menginginkan ada demokrasi ya, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Semua bangsa di dunia itu menginginkan ada jiwa kerakyatan yang adil dan beradab. Semua bangsa di dunia menginginkan ada persatuan. Contoh Uni Eropa. Pernah Uni Soviet tapi pecah lagi. Ya kan begitu. Ada G7, G20. Itu kan persatuan dari negara-negara tertentu untuk bagaimana mengatur sistem perdagangan internasional secara adil dan beradab. Itu jadi persatuan itu penting, dari penting dalam ideologi kita. Lalu demokrasi yang memang menganut faham kearifan dan kebijaksanaan melalui lembaga-lembaga perwakilan. Lantas social justice for all. Keadilan untuk semua. Bukan untuk sekelompok orang. Bukan untuk satu agama. Tapi untuk semua agama, semua lapisan masyarakat, semua partai politik, ya, semua mereka-mereka yang memang berjasa membangun bangsa dan negara. Bahkan keadilan juga untuk orang-orang yang terpinggirkan, ya, masyarakat periferi. Ya, itu Pancasila dapat menjawab itu semua melalui pejabat-pejabat negara yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian. Wah, luar biasa. Saya masih satu pertanyaan, tetapi sudah hampir seluruhnya diuraikan, termasuk sejarahnya, lahirnya Pancasila juga ya, sampai kepada apa yang ada yang pernah dialami Prof. Cuma sekarang Prof, tadi kita menyatakan, sudah berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi karena saya di bidang hukum, saya ingin membicarakan bagaimana siogianya atau seharusnya dari segi pembuatan undang-undang, dari segi mengimplementasikan undang-undang pelaksanaannya penegak hukum. Kan kalau dikaitkan dengan Pancasila dan juga sila kemanusiaan adil dan beradab dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bagaimana Prof? Bagaimana kita harus mengaplikasikan ini
orang-orang hukum khususnya. Iya. Ya kan? Setelah 78 tahun kita merdeka, Menyatakan di Undang-Undang Dasar bahwa kita adalah negara hukum. Tapi faktanya, keadaannya sekarang ini, ya, walaupun Pancasila begitu indahnya menyatakan bahwa sumber hukum adalah Pancasila, bagaimana Prof menyatakan supaya penegakan hukum lebih baik lagi ke depan? Ya, mata kuliah di program studi doktor yang saya pimpin di UKI itu ada mata kuliah filsafat hukum Pancasila. Dalam literatur itu Pancasila dijadikan apa yang disebut dengan res ide, cita hukum. Ya, bukan cita-cita ya, cita hukum. Cita hukum itu bisa dipahami sebagai karakter, identitas hukum kita, ya, the morality of law Indonesia itu ada di Pancasila di situ, ya. Jadi kalau kita mau menciptakan, mengkonstruksikan sebuah bangunan hukum dalam bidang hukum tata negara, hukum bisnis, ekonomi, pidana, perdata, lingkungan hidup dan seterusnya, memang harus nilai-nilainya Pancasila itu harus merasuki norma-norma hukum itu. Ya. Dia menusuk pada jantung-jantung pemikiran para ilmuwan di kampus maupun para legislator dan pembuat undang-undang, ya, supaya misalnya keadilan yang didengungkan oleh Aristoteles maupun John Rawls dan filsuf yang lain itu adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sila kelima itu masuk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masuk di situ dia. Ya, satu. Kedua, lalu Pancasila dikembangkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, itu ada di TAP MPRS nomor 2066 di sumber tertib hukum. Ya, ada di situ. Kemudian yang ketiga ada di pasal 2 Undang-Undang nomor 15/2019 tentang P3, yaitu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dikatakan dalam pasal 2 itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi semua sumber hukum negara itu mulai dari Undang-Undang Dasar sampai di peraturan daerah ke bawah itu harus bersumber pada Pancasila. Bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, sebagai ideologi bangsa. Kan begitu. Ya. Supaya apa? Supaya betul-betul seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia yang bermukim di Indonesia itu merasakan keadilan yang sama, pemberlakuan hak-hak yang sama. Ya. Semua bisa membangun rumah ibadah itu tanpa ada larangan dari siapapun, misalnya seperti itu. Di daerah Kristen tidak boleh melarang orang membangun masjid. Tidak boleh. Ya. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, di daerah saya di kota Ambon yang Kristen itu tidak pernah orang Kristen melarang membangun masjid. Tidak ada juga orang Islam yang mayoritas di sudut-sudut kota Ambon itu, ya, melarang orang Kristen yang minoritas itu membangun gereja. Ya. Di Tapanuli Utara ada orang Kristen mengatakan tidak boleh bangun masjid, kan tidak ada. Itulah Pancasila, Pak. Kalau negara Pancasila kita bisa bayangkan seperti apa negara itu. Iya. Ya, jadi filsafat hukum Pancasila itu salah satu kurikulum yang ada di program Doktor Hukum UKI. Kita menggumuli, dan itu permintaan dari Dikti. Ya, Dikti, supaya kalau mau membuka program doktor itu harus ada kekhasannya, ciri khas program doktor hukum itu apa. Saya usulkan Pancasila. Ada 2 mata kuliah. Satu filsafat hukum Pancasila, selain filsafat hukum pada umumnya, dan kedua politik hukum Pancasila.
Jadi seluruh konsentrasi dalam bidang hak tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi bisnis dan pidana itu bersumber dari Pancasila itu. Bukan bersumber dari hukum-hukum dari luar negara, luar negeri yang tidak pas dengan konteks Indonesia. Secara tekstual itu yang datang dari luar itu harus disublimasi sesuai dengan kontekstual. Teks harus disesuaikan dengan konteks. Konteks Indonesia adalah keberagaman. Keberagaman. Sehingga kalau kita konsisten dengan itu Pak John, ya, pembangunan hukum, kalau Lord Fuller mengatakan bahwa the morality of law, ada 8 itu, ya prinsip kehati-hatian, hukum juga harus dibuat untuk memberikan kepastian hukum, lalu keadilan bagi masyarakat, maka Pancasila itu saya sebut sebagai the morality of nation. Ya, di Indonesia. Kalau ada saya waktu untuk menulis itu benari. Ya, moralitas bangsa kita itu adalah Pancasila. Jangan lagi ambil moralitas yang lain. Tidak bisa. Kapitalisme no, liberalisme no, komunisme no, enggak. Teokratisme no, tidak bisa. Harus Pancasila. Saya dengan Bung John sudah lain suku. Tapi kita satu sebagai bangsa Indonesia. Suku bangsa itu bukan faktor pemecah satu. Faktor pemecah belah malah. Agama kalau tidak diurus dengan baik, tidak di-manage dengan baik, bisa menjadi faktor perpecahan bangsa. Kita lihat fenomena itu, pelarangan rumah-rumah ibadah di mana-mana. Tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Ada orang beribadah dibubarkan. Tidak boleh terjadi. Itu kan faktor pemecah belah bangsa itu. Tidak boleh. Pancasila tidak menghendaki itu. Kalau ini tidak dirawat dengan baik, wah hancur bangsa ini. Dan bagi saya Pancasila itu sudah harga mati. Tidak ada lagi ideologi lain yang cocok untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk, yang besar seperti ini. Makasih. Jadi Pancasila harga mati. Ya. Ya. Memang benar, Prof. Saya bisa katakan, bahkan saya juga sebagai advokat, kalau saya ingat tahun 1989 saya ujian advokat. Harus ada lulus sekolah 45 jam Pancasila. Ya, P4, Begitu P4. pentingnya P4. Tapi belakangan ini sepertinya sudah terlupakan. BPIP akan merancang ke sana, Pak. Ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan merancang ke sana. Kita sudah susun kurikulum PAUD sampai di perguruan tinggi. Ya. Saya rasa kalau memang kita nilai-nilai Pancasila yang disebutkan Prof tadi, supaya bisa kita harus memahami. Kan pertama-tama memahami, baru meresapi, baru melaksanakannya. Tapi saya kembali kepada tadi pertanyaan saya, Prof, sudah dijawab tetapi belum tentang hukum. Mengimplementasikan Pancasila di bidang penegakan hukum, bagaimana? Iya, secara normatif saya sudah dijelaskan ya. Tapi implementasi itu sebetulnya kalau seorang advokat misalnya, dia membela kliennya, misalnya sudah jelas-jelas klien itu bersalah, ya, yang jangan dimenangkan. Paling tidak hak asasinya itu dilindungi. Paling tidak hukumannya itu jangan sampai berat, karena faktor-faktor kemanusiaan itu perlu diperhatikan, ya toh. Lalu para penegak hukum jangan main hakim sendiri, jangan melanggar hukum. Kasus Sambo itu kan sangat menyakitkan bangsa ini. Katanya Pancasila. Katanya bangsa yang bertuhan. Tapi seorang jenderal bisa menembak mati seorang prajurit. Ya. Itu tidak bisa. Padahal sama-sama agama mereka. Jadi nafsu kekuasaan itu memang harus kita buang jauh-jauh. Kalau mau hidup di bumi Pancasila ini, para penegak hukum itu harus memiliki legal culture, budaya hukum yang memang tidak boleh menerima suap atau menyuap. Misalnya klien melalui
kuasa hukumnya menyuap jaksa dan hakim. Tidak boleh terjadi seperti itu. Pada TAP MPR 83, 88, 93, 98 di bab penutup dikatakan begini. Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengembangan Pancasila sangat tergantung dari moralitas penyelenggara negara. Ya. Dan seluruh masyarakat itu. Untuk bagaimana mengamalkan Pancasila itu secara konsisten dan konsekuen. Tapi itu dilanggar juga pada Orde Baru itu. Ya toh? Ya. Jadi saya tidak mau Pancasila itu dijadikan lip service. Tidak mau. Bukan Pancasila in the books, tapi Pancasila in action. Ya. Di hukum kan ada itu. Ya. Bukan law in the books, tapi law in action. Gitu loh. Jadi the morality of nation itu memang fondasi yang kuat adalah ada Pancasila. Bukan moralitas agama. Karena di dalam Pancasila itu sudah ada moralitas agama di sila pertama loh. Iya. Nah, gitu ya. Jadi ini catatan penting buat para pendengar ya, pemirsa atau apa. Ya netizen juga yang ada di mana-mana, tolong ini dicamkan baik-baik ya. Mudah-mudahan ke depan itu pengembangan Pancasila itu menjadi kerinduan kita semua. Ya. Satu kata dan perbuatan itu saja. Terima kasih. Ya. Wah, luar biasa perbincangan saya dengan Prof. John Firis. Sangat detail, Prof. Terima kasih, Prof. Semoga cita-cita pendiri bangsa ini terwujud untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Tentu berdasarkan falsafah Pancasila ya, sebagai ideologi bangsa. Masyarakat peduli hukum. Demikian perbincangan saya dengan Profesor Dr. John Firis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam waktu yang lain.